Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Sobat CGP di seluruh Nusantara. Saya Ibu Supri Hatin dari SD Negeri 31 Palembang. Kali ini saya akan melakukan praktik supervisi akademik tugas modul 2.3. Saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Pani Sulastri. Kami akan melakukan praktik pra-supervisi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Pani. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Atin. Alhamdulillah sehat ya. Iya. Begini Bu Pani, kemarin kan saya sudah menyampaikan kepada Bu Pani nih tentang tugas yang saya dapatkan dari kegiatan calon guru penggerak nih. Nah, untuk melakukan supervisi di kelas Ibu. Nah, untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan Bu yang akan saya lakukan. Yang pertama yaitu pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Apakah kira-kira Bu Pani ada waktu nih? Untuk itu tentu saja ada waktu. Kebetulan saya punya jam kosong nih Bu Atin. Jadi sehingga kita bisa berdiskusi untuk pembelajaran berikutnya. Oke, terima kasih Bu Pani. Ya. Nah, pada tahapan observasi ini kita bisa berdiskusi, bertukar pikiran, kemudian saya akan menanyakan kesiapan-kesiapan Bu Pani, kemudian untuk melaksanakan kegiatan supervisi agar pelaksanaan supervisi nanti Bu Pani itu nggak mengalami hambatan. Nah, kemudian supervisi ini Bu gunanya untuk meningkatkan kemampuan Bu Pani nanti, sehingga Bu Pani memiliki pengalaman yang lebih maksimal lagi. Nah, kira-kira nih dari pertemuan kita kali ini apa ya harapan yang ingin Bu Pani dapatkan? Tentu saja Bu, saya senang karena saya bisa berkolaborasi sehingga bisa meningkatkan kompetensi saya sebagai guru. Kemudian dari proses belajar di kelas juga saya merasa termotivasi. Saya dilihat, oh ternyata saya kurangnya di sini, saya lebihnya di sini, dan itu bisa akhirnya saya kembangkan yang lebihnya dan bisa saya perbaiki kekurangannya. Oke, jadi tujuan kita ngobrol kali ini kita akan mengadakan diskusi untuk pelaksanaan kegiatan supervisi Bu Pani besok ya. Oke, kira-kira nih Bu, materi apa yang akan Ibu sampaikan pada pelaksanaan kegiatan supervisi besok? Rencananya itu saya akan mengajar materi tentang listrik gitu Bu, tentang IPAS. Oke, jadi materi yang akan Ibu sampaikan tentang rangkaian listrik ya Bu ya? Oke. Nah, dari materi tersebut nih Bu, tentu ada tujuan yang ingin dicapai oleh peserta didik. Kira-kira nih apa nih tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajarannya tuh ada 2 Bu. Iya, yang pertama tuh peserta didik itu saya harapkan mampu mendeskripsikan apa itu energi listrik dan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, saya berharap peserta didik mampu mendemonstrasikan rangkaian listrik sederhana dengan menggunakan baterai melalui percobaan. Oke, luar biasa sekali Bu ya. Nah, dari tujuan yang akan Ibu lakukan nih, dari tujuan pembelajaran, kira-kira area apa yang ingin Ibu kembangkan? Oh, yang pertama itu tentunya anak-anak lebih memahami manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari mereka. Karena kan kita tahu itu listrik berkesinambungan dalam kehidupan kita, sangat dekat dengan kita. Yang kedua, dengan tujuan pengamatan, nanti mereka akan membentuk kelompok diskusi. Jadi anak-anak itu melakukan percobaan sederhana mengenai sebuah proyek terkait tentang rangkaian listrik. Mereka akan membuat model sederhana dari listrik itu sendiri. Jadi ada kerjasama yang baik Bu ya, tentunya dengan anak-anak, mereka dengan teman-temannya sejawatnya. Oke, jadi area yang ingin Ibu kembangkan nanti, yang pertama murid paham tentang listrik. Yang kedua, mereka bisa berkolaborasi dalam melaksanakan proyek yang akan Ibu kerjakan nanti. Oke. Nah, kira-kira nih Bu, untuk melaksanakan kegiatan tersebut, persiapan-persiapan apa saja yang sudah Ibu lakukan? Seperti ini ya Bu, saya punya rencana pembelajaran nih.
saya membuat modul ajar tentunya. Itu sudah jadi tanggung jawab guru gitu Iya. ya. Dan saya juga membuat model ajar berdiferensiasi dan juga mencoba mencantumkan HSE sehingga anak-anak itu mampu rileks dalam belajar. Kemudian yang Ibu beri bimbingan kemarin itu untuk mencantumkan KSE dengan model ajar, saya juga menyusun LKK supaya anak mampu berdiskusi, berkolaborasi sama kelompoknya. Nah, nanti meskipun dalam satu kelompok itu berbeda-beda, mereka akan merasakan eksperimen bagaimana sih kerja dalam kelompok dengan kemampuan yang berbeda-beda. Mereka mendapatkan LKPD-nya sehingga mereka mampu menyiapkan alat peraga untuk melakukan percobaan. Oke, alhamdulillah. Ternyata persiapan Ibu Fani ini sudah luar biasa sekali ya Bu ya. Ya. Nah, selanjutnya nih Bu, strategi apa yang akan Ibu gunakan di modul ajar yang Ibu pakai? Strateginya itu ya Bu, saya mencoba untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi karena menurut saya sangat menarik gitu kan. Dan ini sebenarnya baru juga buat saya, tapi saya berani tertantang untuk mencoba melakukan pembelajaran dengan berdiferensiasi. Dengan diagnosis awal yang saya lakukan, ternyata siswa saya belajar berbeda-beda gitu ya. Jadi satu siswa ke siswa lain itu ternyata mereka punya model pembelajaran yang berbeda. Ada yang lebih cepat memahami pelajaran dengan visual, ada yang audio, ada yang maunya kerja sama temannya, begitu kan. Jadi sangat unik sih dengan model pembelajaran ini, sehingga saya sangat tertarik. Gitu. Oke, baiklah. Jadi nanti Bu Fani mau strategi yang akan Ibu gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Tentunya di pembelajaran berdiferensiasi ini kan kita mengetahui gaya belajar anak itu berbeda ya Bu ya. Yang kata Ibu Fani bilang tadi ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Nah, dalam proses pembelajaran nanti Bu. Nah, dari strategi nih, alat peraganya juga sudah siap. Kira-kira nih, kapan pelaksanaan proses pembelajaran ini akan dilakukan? Oke, sepertinya besok pagi Bu, karena pada pertemuan sebelumnya kita memang juga sudah bahas tentang sumber listrik dan anak-anak juga sudah saya siapkan dan mereka sudah memilih kelompoknya sendiri berdasarkan gaya belajar mereka dan saya sudah menyuruh anak-anak untuk membawa alat peraganya itu sesuai dengan tugasnya masing-masing. Oke, jadi besok hari Selasa kita akan Bu Fani akan melakukan praktik. Nah, jadi saya akan datang ke kelas Bu Fani nih untuk melakukan supervisi dan juga saya akan melihat langkah-langkah yang sudah Bu Fani terapkan. Kemudian lagi setelah Bu Fani melakukan kegiatan pembelajaran, Bu, kita akan melakukan kembali pertemuan berikutnya yaitu pasca observasi. Nah, saya nanti Bu, ketika kegiatan pasca observasi akan didampingi oleh pengajar praktik saya Bu Fani. Nah, sebelum saya mengakhiri obrolan kita, kira-kira nih apa yang Ibu Fani dapatkan dari obrolan kita kali ini? Saya mendapatkan gambaran untuk pembelajaran saya besok nih, saya harus seperti apa. Jadi itu juga bagian dari memotivasi saya gitu. Saya mendapatkan gambaran tentang strategi pembelajarannya dan juga media pembelajaran yang akan saya tampilkan untuk pembelajaran. Oke, baiklah Bu Fani, terima kasih atas waktunya sudah berbincang-bincang dengan saya di kegiatan pra-observasi ini. Sampai ketemu besok ya Bu ya, saya akan ke kelas Ibu. Oke, terima kasih kembali. Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Oke, pagi ini kita mau belajar. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kita mari berdoa.
Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Zahra sama Hairil. Oke, semua masuk? Masuk. Gimana hari ini kabarnya, sehat? Sehat. Bu Pani mau tanya nih, hari ini siapa yang lagi sedih? Siapa yang lagi happy? Oke, siapa yang lagi nggak enak badan? Tidak ada. Berarti hari ini semua sehat? Sehat. Semua happy? Oke. Sebelum mulai, kita mau menyanyikan lagu. Ya, pelajar Pancasila. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Pelajaran Bu Pani mau ice breaking dulu. Ice breakingnya semua boleh berdiri. Ice breakingnya ya. Diikutin gaya gerakan Bu Pani. Ini kalau Bu Pani bilang, kita nyanyi 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. 4 tambah 4 sama dengan 8 tambah 8 sama dengan caranya gini. Tahu ya? Oke. 1, 2, 3. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 8, 16. Oke, kasih tepuk tangan. Oke, kita semangat ya belajar hari ini. Kemudian Bu Pani mau tanya nih, kita mau masuk ke pembelajaran. Sebelumnya Bu Pani mau tanya, gimana sih supaya kita itu tidak berada dalam kegelapan? Kalau malam butuh apa? Butuh lampu. Lampu itu berasal dari apa? Listrik. Listrik itu gunanya untuk apa sih? Penting nggak untuk kehidupan kita? Kenapa penting? Karena kalau tidak ada listrik, bisa nggak kita kalau malam kita bisa nggak terang? Mau nggak gelap-gelapan? Listrik itu apa sih? Listrik itu apa? Sumber energi yang bisa kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya dengan listrik kita bisa main HP katanya. Terus bisa apa? Masak pakai magicom. Nah, kalau terus apa lagi? Bisa nyuci baju pakai mesin cuci. Kalau belajar tentang arus listrik dan sumber energi listrik,
Arus listrik dihasilkan dari sumber energi kutub positif dan kutub negatif. Dalam pertemuan berikut sebelumnya kita udah tentang nih, ada baterai, aki, dinamo, generator. Arus listrik mengalir apabila beda potensial listrik di kutub ada. Kemudian komponen rangkaian listrik nih, hari ini kita akan membuat ini nih. Yang dibutuhkan yang pertama adalah lampu. Lampu berfungsi sebagai sumber penerangan. Lighting berfungsi sebagai tempat dudukan lampu. Kemudian ada kabel, ada saklar, dan juga kita butuh baterai. Hari ini kita akan belajar membuat percobaan mengenai rangkaian listrik. Oke, sebelumnya Bu Pani mau tanya, kemarin pertemuan sebelumnya sudah dibagi kelompok? Sudah. Terus sudah bawa alatnya? Sudah. Apa aja alat yang dibutuhkan? Baterai. Tadi baterai. Terus apa lagi tadi? Lampu. Terus saklar. Kabel. Oke, udah tahu ya. Kemudian silakan kalian berkelompok sesuai yang sudah kalian tentukan kemarin. Dalam hitungan ke 10, meja kursinya sudah sesuai dengan kelompoknya. Ibu Pani akan bagikan lembar kerja kelompoknya. Jangan lupa ini diisi dan diamati berdasarkan apa yang sudah kalian lakukan. Nama kelompoknya ditulis ya. Oke, sudah. Alat dan bahannya silakan disiapkan di atas meja. Halo. Sudah semua diperhatikan lembar kerjanya. Kemudian kita mau lihat langkah-langkah bagaimana cara membuat percobaannya. Silakan, boleh dilihat depan ya. Oke, stop. Sekarang yang kita butuhkan, coba yang alat dan bahannya, Bu Pani mau cek kabelnya. Udah siap belum kabelnya? Angkat. Kabelnya angkat. Kabel, ada yang kabel? Sudah? Angkat kabelnya, sudah bawa semua? Nah, selanjutnya batu baterai. Batu baterainya diangkat. Sudah lengkap semua batu baterai? Oke. Lampunya 2. Bawa semua? Bawa. Terus apa lagi? Ada saklar. Mana saklarnya? Coba diangkat. Oke, bawa semua ya. Terus dudukan baterainya? Bawa? Bawa. Oke, sudah siap semua. Oke. Sekarang kita mau diskusi dan bisa dikerjakan percobaannya. Oke, silakan, boleh dikerjakan. Silakan kabelnya digunting dulu jadi 4. Kabelnya digunting jadi 4. Kabelnya gunting jadi 4 dulu, coba. Iya, digunting, kabelnya digunting. Ada yang bawa cutter lagi? Ya ada. Itu guntingnya ada. Oh ya.
1, 2, 3. Nanti aja tulisnya, biar ini kabelnya dulu. Ya, ini tinggal tarik aja. Ini kurang panjang kabelnya. Ini panjang. Ya, boleh. Ya, ini dilinting ya, supaya tidak ini lagi, ya boleh. Ada lagi. Boleh pakai gunting, boleh kalau nggak ada kabel. Siti juga nggak bawa. Punya kamu mana? Semua kerja ya, biar cepat selesai. Kalau sudah dilinting kabelnya. Nih, gini ya. Kalau nggak dilinting nanti nggak rapi. Bu Pani punya contoh untuk ininya ya, untuk percobaannya. Bu Pani sudah coba buat, nah hari ini kalian juga coba buat. Nah, hati-hati ya dalam menggunakan cutternya. Ini aja. Ini. Kami tadi mau aja lah, lepas dikit yuk. Enggak, tipis-tipis aja. Yang gini kalau enggak. Ini kutunya kebesaran. Nah. Bisa nggak? Enak pakai cutter malah. Nah, nah, dikit aja kenanya, biar dia enggak ini. Ya, boleh. Oke, benar. Bawahnya pula, bawahnya pula. Iya, panjangin lagi aja. Soalnya kalau kependekan nanti nggak bisa. Iya, oke, good, bagus. Ya, itu kurang itu. Kurang nggak? Nanti pakai gunting nih, gunting. Ya mau pakai kartu. Ini kurang juga ini. Tuh, panjang. Udah? Nah, oke. Kalau sudah, sambil ini nulis. Ada yang nulis, ada yang ini ya. Nih, coba apa tadi langkah-langkahnya? Yang pertama. Ya, oke, benar. Terus
Apalagi yang dibutuhkan? Ya, kabelnya disambung. Nggak apa-apa. Iya, semuanya. Ya. Ini alat dan bahannya ditulis ya. Ini aja dulu boleh. Nama ini. Oh, ini aja. Ini. Tulis fungsinya untuk apa, jumlahnya ya. Sama ini. Ya. Ada kesulitan? Nah ya, oke, benar. Baterainya nanti aja dimasukkan kalau kabelnya semua sudah dipasang. Kita tarik aja ini boleh. Oke, kerja kelompok ya. Semua harus ikut terlibat. Tuh kabelnya dilinting dulu biar kabelnya rapi. Contohnya sudah ada di depan, contoh gambarnya yang harus dikerjakan. Bawa lampunya ada. Ini dudukan baterai. Ya. Ya boleh, silakan. Ditempel dulu ya di kartonnya ya. Oke, sambil ada yang nulis, silakan yang ini teman-teman yang lain bantu untuk memasang percobaannya. Ini kurang rapi. Kalau nggak rapi, dia nanti nyentrum kena tangan. Ini harus dilinting yang rapi dulu sebelum. Nih, ini lintingnya rapi dulu, baru dimasukkan ke dalam lubang boklamnya. Oke, good. Lintingnya yang rapi. Oke, lanjut. Ya, ini nanti dulu. Ini nanti kabelnya dimasukin dulu. Percobaan apa, tentang apa ini? Merangkai rangkaian listrik. Ya, nama percobaannya tulis, kelasnya, nama anggotanya. Tulis. Yang diisi ini ya. Oke, good. Ini sama ini ya. Lanjut kemudian sama ini alat dan bahan serta fungsinya, jumlahnya ada berapa? Mana ini?
Nah, ini kan nggak bisa dong ini sama ini gandeng. Jadi harus apa? Kok yang kerja hanya Haira? Yang lain mana? Jangan aku. Sekali bantu Rita. Aku jauh Oke, good. Bagus. Lanjut. Pasang nggak bu baterai? Ya, baterainya boleh dipasang. Ini dulu nah. Ini dulu. Nanti dia kalau nggak dipasang ini goyang-goyang nanti. Nggak apa-apa, nggak panjang nggak apa-apa. Abizar. Nah, oke. Oke, berhasil. Itu Coba lihat ini. Yang satunya hidup nggak? Oke, good. Nah, sekarang ditempel biar tidak lari. Jadi dia biar rapi gitu. Kalau bisa lampunya berdiri seperti ini ya. Jadi ininya lakbannya di sini biar rapi. Nggak apa-apa, malah dia biar rapi. Bu, ini lokasi ditemukan aku. Di mana? Ini aja nih. Fungsinya sama jumlahnya. Tarik napas, buang napas. Tarik napas, buang napas. Tarik napas, buang napas. Apa? Ini di sini juga biar nggak lari. Sudah? Berhasil nggak ini? Oke, berhasil. Kelompok ini sudah? Oke, good. Dibacakan hasil percobaannya. Ana soleh. Ana soleh. Tepuk semangat. Kita mau dengar penjelasan kelompok. Kelompok berapa ini yang maju? Kelompok 3. Oke, maju lagi coba. Kelompok 3. Oke. Ada yang membacakan, ada yang pegang alatnya ke depan. Oke, gini aja. Nih, pegang tengah-tengah. Oke, lanjut. Mulai dibacakan. Boleh sambil dibaca. Apa yang terjadi jika sumber listrik pada alat dicabut? Jawabannya, lampunya akan mati. Ya. Coba sekarang alat dan bahannya apa aja? Baterai, saklar, kabel, lampu, pada baterai. Ya. Tadi dia bilang katanya lampunya ada 2, betul tidak? Betul. Terus ada saklar 1 katanya tadi. Terus ada baterainya 2, kabelnya 6, betul tidak? Betul. Oke, selanjutnya bacakan hasil yang ini. Ya, oke. Hasil penemuan percobaan. Oke, sekarang kita perhatikan. Kita uji coba, punya mereka sudah layak dan sudah berhasil belum ya percobaan sederhananya. Oke, Rama, boleh dinyalakan. Oke, berhasil tidak? Berhasil. Kasih jempol mereka, kalau kasih jempol bilangnya, kamu hebat gitu ya. Kasih jempol ke kelompoknya.
Oke, kasih tepuk tangan. Boleh, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terjadi jika sumber listrik pada alat dicabut? Listrik akan mati dan ruangan akan menjadi gelap. Apakah sumber energi listrik yang ada pada alat itu pernah habis? Jika iya, apa buktinya? Iya, buktinya adalah alat itu selalu habis. Oke, lanjut. Menurut kalian, apa yang terjadi jika ternyata tidak ada energi listrik bisa digunakan? Tidak ada kegiatan. Oke, sekarang kita lihat tuh alat dan bahan mereka sudah benar belum ya? Coba lihat, katanya tadi ada lampu, benar tidak? Lanjut, benar, ada saklar, ada kabelnya, ada lampunya. Oke, ada baterai ya. Kemudian kita buktikan nih percobaan mereka berhasil nggak ya? Coba dia. Oke, lampunya nyala. Nah, berarti berhasil ya. Apa yang terjadi jika sumber listrik pada alat dicabut? Apakah sumber energi listrik yang pada alat itu pernah habis? Jika iya, apa buktinya? Iya. Jika saklarnya dimatikan, lampunya nyala nggak? Nggak. Coba kalau nggak dipasang baterai, nyala nggak? Nggak. Hari ini kita belajar tentang apa sih? Tentang energi listrik. Kita tadi melakukan percobaan apa? Melakukan percobaan apa? Tentang membuat apa? Model sederhana energi listrik. Itu energi yang paling mudah kita buat. Kalau kita misalnya disuruh membuat pembangkit listrik tenaga uap, bisa nggak? Bisa nggak? Kita bikin di kelas ini pembangkit listrik tenaga uap, bisa nggak? Nggak bisa. Bikin pakai aki, repot nggak? Repot. Kemudian hari ini Bupani mau denger deh refleksi dari kalian semua tentang pembelajaran hari ini. Gimana? Bupani mau tanya sama Faras, gimana sih pembelajaran hari ini? Boleh berdiri di depan teman-teman. Gimana perasaannya Faras, atau gimana pembelajarannya selama membuat praktek tadi? Senang, Katanya senang. Kenapa kok senang? karena bisa belajar tentang listrik. Tentang listrik. Mudah nggak? Mudah. Mudah. Berarti bisa dicoba nggak di rumah? Bisa. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang aliran energi listrik. Ya. Oke, sebelum selesai kita mau berdoa. Tasnya dilepas dulu. Mari berdoa. Assalamualaikum Ibu Pani. Ibu Diana. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua kesehatannya tes. Lebih segera Bu ya. Oke. Nah, di kegiatan kali ini Bu Pani, kita fokus ke Bu Pani dulu Bu. Kita sudah menjalani rangkaian kegiatan dan seperti mulai dari praobservasi, kemudian observasi. Nah, hari ini kita akan melakukan praobservasi. Kami mau bertanya-tanya dengan Bu Pani. Gimana nih perasaannya setelah melakukan supervisi? Alhamdulillah perasaannya lega karena sudah menjalankan proses yang menurut saya baru. Ya, jadi perasaannya sudah lega sekarang Bu ya.
merasa plong karena nggak ada beban. Nah, dalam kegiatan seperti itu kemarin, kami ingin saya mengetahui kira-kira nih kegiatan seperti itu kemarin menurut Bu Fandi, apakah pelaksanaannya itu sudah sesuai dengan apa yang sudah Ibu rencanakan? Alhamdulillah untuk itu sudah sesuai, namun sesungguhnya juga saya membutuhkan manajemen waktu yang lebih baik karena menurut saya karena ini hal baru buat saya, jadi saya harus belajar untuk memanage waktu pembelajaran untuk lebih baik lagi. Jadi menurut Bu Fani pada saat pelaksanaan seperti itu Bu Fani masih memerlukan waktu. Ya. Jadi kalau saya ulangi nih Bu, kendala-kendala yang Ibu hadapi pada waktu melaksanakan supervisi kemarin. Oke, kendalanya yang utama itu yang saya temui itu ada beberapa anak-anak ini beberapa ya anak-anak yang masih kurang aktif. Mungkin di sisi lain mereka ada yang belum apa atau mungkin anak-anak itu belum terbiasa dengan proses pembelajaran berdiferensiasi. Oke, jadi gini Bu Fani. Jadi ternyata setelah Bu Fani masa observasi, saya juga mengamati nih jalannya pelaksanaan kemarin supervisi. Sejauh pengamatan saya itu terlihat semuanya sudah terlihat baik Bu ya. Mulai dari perencanaan, kemudian lagi mulai dari bagian pendahuluan, bagian inti itu saya lihat sudah berjalan sesuai dengan modul ajar yang Ibu tulis. Hanya tadi yang Ibu sebutkan ternyata pengamatan kita sama Bu. Saya juga mengamati bahwa proses kegiatan kemarin itu mungkin dalam pengelolaannya manajemen waktu. Jadi Ibu Fani sudah menemukan sendiri kendalanya. Nah, kemudian kalau dari kendala yang Ibu hadapi, menurut Ibu mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, kendalanya yang pertama itu mungkin yang saya tadi katakan mungkin anak sebelum berangkat sekolah dia belum sarapan. Terus yang kedua mungkin karakter siswanya yang memang mungkin mereka belum terbiasa belajar berkelompok. Jadi mereka lebih senang belajar secara individu. Untuk hal lain sepertinya tidak. Jadi menurut Bu Fani fokusnya anak-anak itu pengaruhnya dari belum sarapan dari dulu. Kemudian ada juga anak-anak yang memang tipe atau karakternya tuh tidak suka berkelompok gitu. Luar biasa sekali. Nah, dari yang tadi Bu ya permasalahan anak tersebut, apa tindak lanjut yang akan Bu Fani lakukan? Tindak lanjutnya mungkin saya bisa mengevaluasi diri saya maupun karakter siswa saya. Dari diri saya, oke, berarti saya kurangnya di apa ya? Harusnya saya lebih memahami karakter siswa saya tentunya. Terus mungkin saya ada beberapa yang kurang pendekatan di saya. Mungkin bisa saya tingkatkan lagi, lebih sering untuk mengajak mereka sharing secara inisiatif. Luar biasa Bu Fani ya. Jadi berarti kita sebagai pendidik perlu pendekatan agar mereka lebih terbuka, berbagi gitu ya. Nah, terima kasih Bu Fani atas waktunya kayak gini. Nah, di sini kita ada Ibu Diana selaku PP kami. Bu Diana, kami mohon umpan baliknya kegiatan kami yang sudah melakukan observasi. Kami harapkan umpan balik dari Bu Diana. Alhamdulillah ya, semua sudah berjalan sesuai dengan rencana ya, ada ada observasi dan kajian. Kalau dilihat dari prosesnya ini dari pra observasi dan pasca ini sudah sesuai ya dengan apa yang kita inginkan. Tinggal pada saat pasca ini mungkin lebih dikuatkan lagi tentang alur Bu Akun yang sebagai host, jadi memastikan betul gimana si yang diobservasi ini melaksanakan rencana tindak lanjut ke depannya lebih bisa disampaikan juga ya, sudah ada yang mengatakan sudah masukkan tentang manajemen waktu berarti sebenarnya sudah sudah masuk area pengembangan tadi disebutkan saja paling area pengembangan yang di awal tadi kan kita memang pada saat ada area pengembangan yang
akan dikembangkan pada strategi. Pada saat ini bagaimana refleksinya tetap sudah tercapai ya, tidak ada ketemu tantangan dan disampaikan semua baik oleh coach maupun coaching. Alhamdulillah ya. Terima kasih Bu Diana atas masukannya. Pasti kedepannya tentu masukan-masukan dari Bu Diana selaku PP ini Bu akan membuat kami lebih baik lagi dalam masukan. Jadi obrolan kita sudah cukup Bu ya. Oke, kita cukupkan dulu Bu Pani. Bu Diana, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.